Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Terbang melalui gelombang merah, orang bisa merasakan betapa terdistorsinya ruang dan waktu. Ada perasaan terbang melalui terowongan alam semesta. Hua, ada kilatan cahaya. Di depannya ada aula yang samar-samar diselimuti oleh kabut putih terang. Bahan aula sama dengan lorong perahu mausoleum, dan berbagai bahan di dalam kabin semuanya diliputi abu-abu tua. Di dalam aula, ada Dirbak Master, Shadow Dust Master, Jittery Sea Master, Liu Jiu Master, dan 4 Master alam semesta lainnya. Semua 8 dari mereka berbalik untuk melihat. So, Luo Feng langsung terbang. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Anda telah berkultivasi hanya untuk selusin era, yang sangat singkat, dan Anda berani datang ke sini. Dirbak Master tertawa. Kami baru saja mendiskusikan apakah Bima Sakti akan datang atau tidak, kata Shadow Dust Master dengan tatapan yang sangat ramah. Jika aku jadi kamu, dengan alam semesta primal ini dan dengan kiamat masih 2 era reinkarnasi lagi, aku masih bisa hidup begitu lama. Begitu lama. Dengan masa kultivasi yang begitu singkat tetapi pencapaian yang luar biasa, Anda tidak perlu datang dan bertarung bersama kami. Sebenarnya, kamu masih bisa melakukan retret penuh sekarang. Sejak aku datang, aku tidak akan mundur, kata Luo Feng santai. Berada di sini sama saja dengan mencari kematian, kata Jittery Sea Master, menatap Luo Feng dengan tatapan bermusuhan. Karena junior kita di sini ingin mati, tidak perlu repot tentang dia, Red Lark Master juga berkata dengan nada bermusuhan. Klan kerangka awalnya adalah ras yang gila dan dingin. Mereka hanya bersatu di antara jenis mereka memperlakukan seluruh dunia dengan permusuhan yang sama. Terutama Luo Feng, yang memiliki prestasi yang begitu tinggi meskipun ia baru berkultivasi selama belasan era. Baginya, ada jejak kecemburuan tambahan. Sebenarnya, dari semua orang yang hadir, Shadow Dust Master, Sorcerer Sprite Master, dan Red Lark Master, yang telah memilih untuk mencoba keberuntungan mereka dan mengambil risiko dalam mengingini warisan, adalah orang-orang yang paling membenci Luo Feng. Mereka sangat menyadari bahwa pemilihan ahli waris biasanya menempatkan banyak penekanan pada bidang-bidang seperti peningkatan, kecepatan, dan tingkat pemahaman. Satu telah berkultivasi selama selusin era, dan yang lain telah berkultivasi selama hampir 3 era reinkarnasi, namun pencapaian mereka sebanding. Siapa yang akan dipilih Sungai Duandong? Tidak perlu dikatakan. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa metode yang ditinggalkan Sungai Duandong tidak dapat menentukan berapa lama makhluk hebat telah hidup. Namun mereka semua merasa bahwa Sungai Duandong terlalu tak terduga, jadi mereka penuh dengan ketidakpastian ketika itu datang kepadanya. Lebih banyak dari mereka berdoa agar Luo Feng mundur secepat mungkin. Ketika ke-9 dari mereka, termasuk Luo Feng, telah berkumpul di aula berkabut itu dan semua terlibat dalam pertukaran komentar sarkastik yang panas, energi tak berwujud tiba-tiba mulai berkumpul di sisi mereka. Akhirnya, itu memberi bentuk pada sosok. Ini adalah pria berambut hijau, Sungai Duandong. 9-nya telah tiba. Tatapan Duandong River menyapu 9 makhluk besar, dan dia mengangguk. Mari kita mulai dengan seleksi putaran pertama. Pilihan Dirbak Master, Shadow Dust Master, dan Luo Feng semuanya merasakan simpul di dada mereka. Tidak ada yang berani mengklaim bahwa dia akan lolos seleksi. Bangkit, Sungai Duandong menunjuk ke suatu tempat yang jauh di dasar aula. Hua, tanah tiba-tiba terbelah 2. Kemudian mesin aneh secara bertahap muncul dari bawah. Itu sepenuhnya berwarna merah tua. Di permukaannya banyak ukiran rahasia dari berbagai hukum. Ukiran rahasia itu begitu mistis sehingga membuat setiap makhluk besar yang hadir menjadi pusing karena kurangnya pemahaman. Sebuah retakan tiba-tiba muncul pada instrumen Magi Cube untuk mengungkapkan sebuah pintu. Masuk satu persatu, kata Sungai Duandong segera. Seleksi akan dilakukan satu persatu. Hanya satu yang bisa masuk setiap kali. Mari kita mulai. 9 makhluk besar saling memandang. Siapa yang harus pergi duluan? Instrumen Magi Cube yang aneh dan tidak terduga terlihat cukup berbahaya. Pada saat itu, tidak ada satupun makhluk hebat yang mau menjadi yang pertama masuk. Sungai Duandong menunjuk ke Dirbak Master. Kamu, masuk. Penguasa alam semesta lain dari era reinkarnasi pertama langsung rileks dan bahkan mulai bercanda. Ini hanyalah awal dari proses seleksi, Dirbak Master pasti akan berhasil. Petik 2. Ya,
Bagaimana ini bisa menjadi kesulitan bagi Dear Buckmaster? Dear Buckmaster hanya tersenyum. Tanpa sepatah kata pun, dia berjalan menuju instrumen Magicube itu dan melangkah ke dalamnya. Segera, suara retak terdengar, pintu instrumen Magicube tertutup. Ukiran rahasia di permukaan instrumen Magicube menyala. Hong, hong, hong. Serangan gelombang energi yang kuat bergejolak di dalam instrumen Magicube, dan seluruh instrumen Magicube berubah dari merah tua awal menjadi putih pijar yang menyilaukan. Apa yang terjadi di sana? Luo Feng menjadi tegang. Pilihan, apa yang dipilih? Semuanya tidak diketahui. Dari dalam, Dear Buckmaster tidak mengeluarkan satu suara pun, atau mungkin dia berteriak dan meraung kesakitan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Singkatnya, karena tidak ada yang bisa masuk ke instrumen Magicube, yang lainnya di luar tidak bisa menahan perasaan cemas. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Sesosok berjalan keluar dari instrumen Magicube. Itu adalah Dear Buckmaster. Keraguan tertulis di seluruh wajahnya, yang tidak dipahami oleh 8 penguasa alam semesta lainnya. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada Master Buckrusa ketika dia masuk. Itu akan menjelaskan ekspresinya. Seleksi putaran pertama, lolos. Duandong Master melihat sekali ke Dear Buckmaster. Seketika, wajah Dear Buckmaster menunjukkan kegembiraannya. Tuan Serangga Rusa, apa yang ada di dalam instrumen itu? Liu Jiu guru bertanya. Selamat, Master Serangga Rusa. Saya tidak yakin, ada apa di sana? Sorcerer Sprite juga bertanya. Hanya ada 2 wanita yang hadir, dan pada saat itu, keduanya angkat bicara. Masuk dan cari tahu sendiri, Dear Buckmaster menyelesaikan dengan singkat dan berdiri di samping. Bagaimanapun, dia telah berhasil melewati proses seleksi yang konyol ini, jadi tentu saja, dia akan bisa bersantai dan menunggu di sampingnya. Tatapan Duandong River menyapu 8 yang tersisa. Lanjut, aku akan pergi selanjutnya. Mata Jitterisi Master memancarkan kilatan mematikan saat dia mengambil satu langkah besar ke depan. Melihat bahwa makhluk hebat telah mengajukan diri, Sungai Duandong hanya berdiri di sana tanpa sepatah kata pun dan menyaksikan dalam diam. Master Laut yang gelisah berjalan ke pintu instrumen Magicube, ragu sejenak, lalu dengan satu langkah maju, dia masuk. Pintu tertutup. Segera setelah itu, ukiran rahasia di permukaan instrumen Magicube menyala lagi. Luo Feng dan teman-temannya menunggu dalam diam. Apa yang terjadi di dalam instrumen? Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan Jitterisi Master berjalan keluar. Demikian pula, dia juga memasang ekspresi penuh keraguan. Sungai Duandong memandang ke arah Jitterisi Master, dan dengan nada kasar di matanya, dia berkata dengan dingin, "Kamu didiskualifikasi." Ini menyebabkan makhluk-makhluk hebat lainnya merasakan getaran tiba-tiba di hati mereka. Didiskualifikasi? Didiskualifikasi? Saya didiskualifikasi? Kenapa? Kenapa aku didiskualifikasi? Master Laut yang gelisah menjadi sangat cemas sehingga dia tidak bisa menahan diri ketika dia berkata, "Saya telah hidup melalui hampir 3 era reinkarnasi. Meskipun Master Buckrusa itu telah hidup lebih lama dariku, satu-satunya keuntungan yang dia miliki dariku adalah dia memiliki harta sejati yang tertinggi. Itu sebabnya dia sedikit lebih kuat dariku. Kenapa saya didiskualifikasi? Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimiliki klan Skeleton." Master Laut yang gelisah enggan menyerah. "Tutup mulutmu!" Sungai Duandong berteriak. Lanjut. Sungai Duandong memandang 7 lainnya. Satu-satunya yang bersedia menjadi sukarelawan, Jitterisi Master, secara tak terduga telah didiskualifikasi. Ini membuat 7 orang yang tersisa merasa sangat berhati-hati sehingga mereka tidak berani menjadi sukarelawan. Anda, Sungai Duandong menunjuk pada Guru Liu Jiu. Liu Jiu guru, memenuhi syarat. Master Raksasa Batu, didiskualifikasi. Shadow Dust Master, memenuhi syarat. Sorcerer Sprite Master, memenuhi syarat. Golden Square Master, memenuhi syarat. Master Laut yang gelisah, didiskualifikasi. Red Lark Master, didiskualifikasi. Sungai Duandong akhirnya menunjuk ke arah Luo Feng. Anda, apakah perintah itu disengaja atau tidak disengaja? Tidak ada yang benar-benar tahu karena setelah upaya Jitterisi Master yang gagal untuk menyerahkan gilirannya secara sukarela, giliran makhluk besar lainnya diputuskan oleh Sungai Duandong, yang menunjukkan siapa yang berada di barisan berikutnya. Luo Feng menahan napas dan berjalan menuju instrumen Magicube itu. Kemudian dia berjalan melewati pintu dan masuk. Di dalam instrumen ada ruang hampa individu.
Luo Feng ditangguhkan dalam ruang hampa saat dia mengamati sekelilingnya. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Hong, hong, hong. Garis-garis ukiran rahasia yang terdistorsi mulai muncul di dalam ruang hampa. Ukiran rahasia putih yang mempesona tersebar di seluruh ruang hampa saat serangan energi aneh dan tak terduga muncul secara instan. Energi ini mencoba menembus Luo Feng. Meskipun dia memiliki Star Tower untuk menjaga jiwanya dan Crazy Demon Extermination Godly Armor untuk melindungi tubuhnya, itu tidak berguna. Energi aneh dan tak terduga ini menembus tubuhnya yang saleh, dan pada saat itu, Luo Feng merasa seolah-olah semua rahasianya terungkap. Kekuatan aneh yang tak terlihat terus menembus ke dalam tubuhnya. Itu menembus setiap inci kekuatan ilahi, dan akhirnya bergabung dengan Luo Feng untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Beberapa saat kemudian, ukiran rahasia yang terdistorsi di ruang hampa mulai menghilang, dan energi aneh benar-benar menghilang. Sebuah pintu muncul di hadapannya di ruang kosong itu. Luo Feng mengambil langkah dan melewati pintu untuk memasuki aula di luar. Apa yang terjadi di dalam instrumen Magi Cube tadi masih membuat Luo Feng dipenuhi dengan keraguan. Ada sedikit perubahan pada ekspresi dari Dirbak Master, Shadow Dust Master, Sorcerer Sprite Master, dan beberapa lainnya yang telah melewati seleksi putaran pertama sebelumnya, karena ini adalah pertama kalinya Duandong Riverwood tersenyum sejak awal. Senyum. Tidak benar. Ada yang tidak beres. Mengingat bagaimana berbagai makhluk besar dinilai, sungai Duandong ini pasti memiliki karakter yang sangat dingin. Bayangan yang ditinggalkannya ini pasti cocok dengan karakternya. Kamu. Sungai Duandong menunjuk ke arah Jittery Sea Master, Red Lark Master, dan Rock Giant Master. Kalian bertiga, cepat pergi. Jika Anda tidak pergi sekarang, Anda mungkin akan dimusnahkan di jalan. Master Laut yang gelisah dan Master Lark Merah saling memandang dengan sangat enggan. Semua klan skeleton telah dieliminasi. Rock Giant Master adalah bentuk kehidupan khusus tipe batu. Dia juga menatap Liu Jiu Master dan berbisik, Liu Jiu, raksasa batu tidak akan bisa lagi melindungimu. Berhati-hatilah. Sungai Tuan Duandong, bisakah Anda memberitahu kami mengapa kami berdua tidak lulus? Master Laut yang gelisah tidak bisa menahan pertanyaannya. Bukan dari klan saya, namun Anda ingin mewarisi sesuatu dari denyut nadi di Sungai Duandong saya? Bermimpilah, enyah. Sungai Duandong berkata dengan permusuhan. Klanmu, Luo Feng, Dirbak Master, dan yang lainnya sangat terkejut. Sebenarnya, 6 makhluk agung yang telah lolos seleksi bukanlah dari klan yang sama, atau bahkan tidak sepenuhnya makhluk berdaging dan bergolongan darah. Misalnya, Guru Liu Jiu adalah bentuk kehidupan tumbuhan, namun dia masih lulus seleksi. Klan, Master Laut Jittery dan Master Lark Merah gemetar. Ini adalah alasannya. Ada masalah besar saat itu. Jika keduanya gagal karena alasan ini, maka bahkan jika makhluk hebat lainnya dari klan kerangka datang, mereka akan gagal sama saja. Masih tidak pergi? Mata Sungai Duandong dipenuhi dengan rasa dingin. Ayo pergi. Master Laut yang gelisah dan Master Lark Merah mengertakkan gigi, berubah menjadi aliran cahaya dan berlari keluar. Raksasa Batu Guru, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Jiu Guru dengan hati yang paling enggan, juga berlari keluar dan terbang ke garis-garis cahaya merah-merah. Mengalir di sepanjang garis cahaya merah, dengan berlalunya waktu dan ruang, ketiganya dengan cepat tiba di ruang kontrol di aula tempat mereka berada sebelumnya. Master Laut yang gelisah menundukkan kepalanya dan melihat ke lorong merah tua. Dengan gigi terkatup, dia berkata, jika itu alasannya, bukankah itu berarti tidak ada seorang pun dari klan skeleton yang akan berhasil? Jika itu masalahnya, klan kerangka kita tidak akan berhasil sama sekali, kata Red Lark Master dengan suara yang dipenuhi kebencian. Ayo kita sebarkan saja, beritahu berbagai kelompok kekuatan. Biarkan sejumlah besar makhluk hebat datang ke sini. Apa yang tidak bisa kami capai dari klan kerangka, kami tidak akan membiarkan klan mata ilahi mencapainya dengan mudah. Lagi pula, dari 6 yang memenuhi syarat, 3 berasal dari klan mata ilahi. Bagaimana klan skeleton bisa melihat sementara klan mata ilahi sedang dalam perjalanan untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan? Di dalam aula berkabut, Sungai Duandong melihat 6 yang tersisa dan berkata, jika Anda bukan dari klan saya, tentu saja, Anda tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Namun, ini hanyalah putaran seleksi yang paling sederhana. Juga, ini adalah satu-satunya putaran yang aman.
Apa yang terjadi selanjutnya akan melibatkan bahaya hidup dan mati. Jika Anda takut, Anda masih dapat memilih untuk mundur sekarang. Petik 2. Mereka berenam, Dirbak Master, 3 Universe Master dari klan Divine Eye, Liu Jiu Master dan Luo Feng, tetap diam. Tetapi tidak ada yang mundur. Kamu pasti bercanda. Mungkin banyak hal akan terlintas di benak mereka ketika mereka baru mulai membuat pilihan. Tetapi begitu mereka telah membuat keputusan, mengapa mereka harus gentar? Dari saat mereka mengambil langkah pertama mereka di jalan makhluk besar, kematian dan krisis tidak pernah jauh. Mungkin mereka mati dengan banyak keengganan, tetapi tidak seorang pun akan takut mati. Untuk warisan yang kuat dari peradaban kuno ini, mereka semua lebih suka memberikan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Bagus. Sungai Duandong mengangguk. Ikuti aku. Sungai Duandong berbalik dan berjalan menuju pintu samping lain dari aula berkabut itu. Hua. Pintu samping terbuka secara otomatis. Sungai Duandong berjalan masuk. Meskipun Dirbak Master, Luo Feng, Shadow Dust Master, dan 3 makhluk hebat lainnya semuanya memiliki keraguan tentang kemana mereka menuju, mereka masih mengikuti jejaknya. Mengikuti di belakang Sungai Duandong, kelompok itu berjalan di sepanjang jalan yang lebar untuk sesaat sebelum mereka benar-benar terhalang oleh pintu air. Sungai Duandong terus berjalan sampai dia berdiri tepat di depan pintu air. Kemudian dia berhenti. Tunggu sebentar. Pintu air akan terbuka, dan kalian semua akan terus berjalan di sepanjang koridor ini. Tatapan Sungai Duandong memindai Luo Feng dan teman-temannya. Selama kalian berenam bisa berjalan sepanjang koridor ini dalam garis lurus dan sampai ke aula berikutnya hidup-hidup, kalian akan dianggap telah lulus tingkat paling dasar dari proses seleksi dan dapat mulai terhubung dengan warisan. Petik 2. Warisan. Mereka berenam, termasuk Luo Feng, Dirbak Master, dan Shadow Dust Master, bergidik saat mata mereka berbinar. Selama mereka bisa berjalan sepanjang koridor ini dan sampai ke aula berikutnya hidup-hidup, mereka akan dianggap telah lulus proses seleksi dan mulai terhubung dengan warisan. Mereka semua sangat bersemangat, tetapi keenamnya juga sadar bahwa warisan Sungai Duandong sangat kuat, jadi proses pemilihannya tidak akan sederhana. Artinya, koridor ini benar-benar akan menjadi koridor kematian. Dan di antara mereka, kemungkinan akan ada seseorang yang akan dimusnahkan. Setiap orang harus memberikan yang terbaik. 6 dari kalian. Saat Anda berjalan menyusuri koridor ini, Anda dapat menggunakan senjata Anda, dan Anda dapat menggunakan setiap teknik dan metode yang Anda tahu. Sungai Duandong menginstruksikan perlahan. Yang harus kamu lakukan adalah sampai ke aula berikutnya hidup-hidup. Sungai Duandong berbalik untuk melihat pintu air dan menunjuk ke sana. Angkat, Hua. Pintu air yang besar dan berat itu naik perlahan, memperlihatkan lorong lebar dan dalam yang sepertinya tidak ada ujungnya. Ini membuat Dirbak Master, Luo Feng, Liu Jiu Master, dan 3 lainnya mengerutkan kening. Bahaya apa yang menunggu mereka di dalam koridor kematian ini? Metode apa yang digunakan Sungai Duandong dari peradaban kuno yang hebat untuk proses pemilihannya? Begitu mereka gagal dalam proses seleksi, mereka harus menghadapi bahaya kematian. Tahap termudah dari proses seleksi adalah yang ada di depan mereka sekarang. Yang harus mereka lakukan hanyalah berdiri di atas instrumen Magi Cube untuk sementara waktu. Jika mereka tidak lulus, mereka bisa segera pergi. Kamu. Kalian berlima, masuklah. Sungai Duandong menunjuk pada 5 makhluk agung. Kita berlima masuk bersama. Terjadi kegemparan. Mereka berlima, Dirbak Master, Liu Jiu Master, Shadow Dust Master, Sorcerer Sprite Master, dan Golden Square Master, menunjukkan ekspresi terkejut. Sungai Duandong telah menunjuk mereka berlima dan meminta mereka untuk masuk bersama. Shadow Dust Master menunjuk Luo Feng dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan pemimpin gerombolan Bima Sakti, Luo Feng? Dirbak Master dan 4 lainnya mulai sedikit gelisah. Mereka tidak dapat meragukan atau mengubah keputusan Sungai Duandong, tetapi selama pemutaran oleh instrumen Magi Cube sebelumnya, mereka telah melihat Sungai Duandong menunjukkan sedikit senyuman ketika giliran Luo Feng. Pada saat itu, mereka menganggapnya mencurigakan. Selanjutnya, di antara mereka, periode kultivasi Luo Feng adalah yang terpendek, hanya selusin era. Apakah itu tidak terlalu singkat? Kalian berlima akan masuk bersama, dan dia akan masuk sendiri, kata Sungai Duandong dingin. Mengapa? Apakah Anda tidak mau? Lalu pergi.
Sekarang, Anda masih bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika Anda tidak pergi, Anda berlima harus segera masuk. Jika Anda tidak masuk, Anda mungkin didiskualifikasi. Rusa Buckmaster, Liu Jiu Master, dan 3 Master Alam Semesta Besar Klan Mata Ilahi saling memandang, lalu melirik Luo Feng. Ayo pergi! Ayo pergi! 5 sosok memasuki koridor pada saat bersamaan. Hua! Pintu air yang berat dan lebar diturunkan dengan suara benturan keras. Koridor itu disegel sekali lagi. Di dekat pintu masuk pintu air, hanya Sungai Duandong dan Luo Feng yang tersisa. Sungai Duandong memandang Luo Feng. Begitu kamu masuk, tidak akan ada kesempatan untuk mundur. Luo Feng mengangguk, tetapi banyak pikiran muncul di benaknya. 5 lainnya masuk bersama, tapi dia masuk sendirian. Mengapa dia begitu istimewa? Mungkinkah Sungai Duandong benar-benar memandangnya dengan cara yang berbeda, atau apakah ada bentuk bahaya khusus yang menunggunya? Apakah ini berkah atau kutukan? Di dalam koridor, Dir Buckmaster, Liu Jiu Master dan 3 Master Alam Semesta yang hebat dari klan Divine Eye melihat ke belakang mereka ke pintu air yang sekali lagi diturunkan. Ekspresi mereka sedikit berbeda dari sebelumnya. Situasinya tidak terlihat menjanjikan, kata Shadow Dash Master dengan suara melengking. Matanya bersinar dengan kilatan pembunuh. Jika seorang pewaris dipilih, maka mempertimbangkan seseorang seperti Luo Feng, yang telah berkultivasi selama hanya selusin era untuk mencapai prestasi setinggi itu kepada orang-orang seperti kita, yang telah berkultivasi selama hampir 3 era reinkarnasi untuk mencapai prestasi setinggi itu, hanya orang bodoh tidak akan memilih Luo Feng. Saya menduga bahwa tes instrumen Magi Cube yang aneh tidak hanya menguji garis keturunan darah dan karakteristik kehidupan kita, itu kemungkinan besar mendeteksi rentang hidup kita juga. Petik 2. Mereka berlima terkejut. Itu benar. Tidak ada yang tahu untuk apa instrumen aneh itu sebenarnya menyaring mereka. Itu pasti mendeteksi beberapa karakteristik unik. Shadow Dash Master tertawa dingin. Jika tidak, mengapa Sungai Duandong mengeluarkan senyuman yang langka? Rupanya, dia pasti sangat puas dengan Luo Feng, tapi kenapa? Saya pikir instrumen itu pasti mendeteksi bahwa Luo Feng hanya hidup selama selusin era dan memiliki periode kultivasi terpendek. Bakat yang luar biasa dengan periode kultivasi yang sangat singkat, bahkan hingga 3 era reinkarnasi, dia tidak dapat dipercaya. Bahkan jika kita membandingkannya dalam peradaban kuno, saya pikir dia akan tetap fenomenal. Dengan bakat luar biasa yang muncul untuk mewarisi warisannya, tentu saja dia akan sangat senang. Jadi, perlakuan yang berbeda? Benar, itu sangat mungkin. Satu demi satu, mereka mengutarakan pendapat mereka. Bahkan Dir Buckmaster mengangguk setuju. Mereka semua memiliki posisi tinggi dan jelas bahwa ketika harus memilih murid, tidak akan pernah ada keadilan mutlak. Begitu mereka mengarahkan pandangan mereka pada murid tertentu, selama proses seleksi apapun, mereka akan selalu memberikan perlakuan berbeda. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Sekarang kita berlima harus melewati koridor ini bersama-sama, tidak mungkin kita bisa membuat kecelakaan di sepanjang jalan Luo Feng. Golden Square Master menggelengkan kepalanya. Saya pikir Sungai Duandong pasti sudah memikirkannya. Itu sebabnya dia memisahkan Luo Feng dari kami. Bahkan jika kami memiliki rencana dalam pikiran, kami tidak akan dapat mengeksekusinya sekarang. Petik 2. Dir Buckmaster menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Jangan berpikir lebih jauh. Ini adalah warisan yang ditinggalkan Sungai Duandong. Kita hanya bisa bertindak sesuai keinginannya. Kita dapat menemukan kesempatan lain untuk berurusan dengan Luo Feng. Saat ini, tidak ada kesempatan sama sekali. Kita hanya bisa bergerak maju dari sini. Koridor kematian ini, ada kemungkinan kita bahkan tidak bisa melewatinya. Menerobos koridor kematian, semuanya bisa digunakan. Master Bakrusa, dengan harta sejati tertinggi Anda memiliki peluang yang jauh lebih besar. Petik 2. Dir Buckmaster tidak berkata apa-apa lagi dan langsung terbang ke depan. Liu Jiu Master juga berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. 3 lainnya dari klan Mata Ilahi saling memandang, mengangguk sedikit, dan juga terus maju menyusuri koridor. Satu-satunya keuntungan menjadi bagian dari klan Mata Ilahi adalah bahwa mereka bertiga memiliki satu hati. Dengan bergandengan tangan, mereka tidak akan terganggu sedikit pun bahkan jika mereka harus bertarung melawan seseorang seperti Dir Buckmaster.
Di sisi lain pintu air, Luo Feng juga samar-samar bisa menebak bahwa metode Sungai Duandong akan menyebabkan 5 penguasa alam semesta lainnya mulai menargetkan dia sebagai musuh mereka dan memperlakukannya dengan permusuhan. Mereka akan melihatnya sebagai ancaman terbesar dalam hal warisan. Hong! Gelombang kuat ditransmisikan samar-samar dari ujung pintu air yang lain, dan Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk berbalik untuk melihatnya. Dia hanya bisa melihat pintu air yang berat itu. Selanjutnya, serangan gelombang energi ditransmisikan secara terus-menerus. Rupanya, beberapa situasi hidup dan mati yang berbahaya sedang terjadi jauh di dalam koridor kematian ini. Sungai Tuan Duandong, mengapa saya harus dipisahkan dari 5 lainnya? Luo Feng tiba-tiba bertanya. Sungai Duandong berdiri dengan mata tertutup, seluruh tubuhnya tampak menjadi gunung es yang memancarkan udara dingin. Mendengar pertanyaan Luo Feng, dia membuka matanya dan menjawab, "Kamu hanya perlu mengikuti instruksiku. Jangan mempertanyakan mengapa saya memutuskan proses seleksi seperti itu. Jika Anda tidak senang, Anda boleh pergi. Jika kamu memilih untuk pergi sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup." Dengan itu, dia menutup matanya lagi. Luo Feng hanya bisa menerima semua yang dimintanya. Klan Skeleton adalah klan puncak dari era reinkarnasi pertama. Di dalam samudra alam semesta yang luas, ada total 4 alam semesta mini. Dalam alam semesta mini pertama, 4 sosok menjulang tersebar di 4 arah yang berbeda. Di udara, mereka saling memandang. Ini adalah 4 master iblis dari klan Skeleton. Red Lark Master berdiri di udara dengan hormat saat dia melaporkan apa yang dia ketahui kepada 4 sosok yang menjulang tinggi. "Ini adalah pertemuan pribadi kami, Jitrisi dan milikku. Itu memang warisan yang menakutkan. Warisan makhluk super hebat bernama Duandong River Wu, yang berasal dari peradaban kuno. Sungai Duandong Wu ini berdasarkan spekulasiku, pastilah keberadaan yang hebat yang hanya berada di urutan kedua setelah apa yang disebut jenderal dari era reinkarnasi tak berujung yang lalu, bahkan sebelum selesainya kapal semesta. Warisannya jelas merupakan sesuatu yang besar, dan dari deskripsinya, di seluruh peradaban kuno, setiap generasi hanya akan memiliki satu pewaris untuk warisan Sungai Duandong ini." "Laut bergelora," kata sosok yang menjulang tinggi. "Benarkah itu?" Master Laut yang gelisah, yang berdiri di samping, juga menjawab dengan hormat, "Ya, itu benar. Kami berdua tereliminasi sejak tahap pertama seleksi. Alasannya hanya karena kami tidak berasal dari klan yang sama, jadi kami tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Red Lark, apapun yang kalian berdua alami, simulasikan bagian dari memori yang kalian miliki menjadi proyeksi untuk kami." 4 master iblis dari klan Skeleton sangat serius. Hal ini tampak sangat serius, bahkan ketika didengar secara ringkas. Itu jelas penyimpangan besar dari norma. "Ya," Red Lark Master menjawab dengan hormat. Proyeksi 3 dimensi muncul di udara. Dari saat mereka menyerbu ke Boat of Mausoleum, proyeksi mulai diputar. Mereka melihat gambar Sungai Duandong muncul di dalam aula dan mengucapkan kata-kata itu, dan mereka mulai menjadi emosional. "Lalu ada warisan 1 baris dari Sungai Duandong, bukan dari klan saya, namun Anda ingin mewarisi sesuatu dari denyut nadi di Sungai Duandong saya? Bermimpilah." Enyah. Kata-kata ini membuat hati keempat penguasa iblis merinding. Betapa menjijikkan. Kesempatan seperti itu, tetapi, karena 3 makhluk dari klan mata ilahi itu, kita tidak bisa masuk. Menjijikkan. 4 master iblis juga mengeluarkan raungan ganas. Semuanya jelas marah. "Sebarkan ini!" Sebuah suara serak berteriak. "Biarkan berita itu menyebar ke 3 era reinkarnasi besar dan 2 alam semesta tanah suci. Sebarkan ke mereka semua. Biarkan seluruh alam semesta Ocean tahu. Biarkan makhluk-makhluk hebat dari segala penjuru berkumpul di sini. Kita harus membuat kekacauan di dalam perahu mausoleum sehingga kita dapat menghancurkan warisan Sungai Duandong. Singkatnya, selama ada kekacauan, kami klan Skeleton memiliki peluang. Bahkan jika kita tidak memiliki kesempatan, kita dapat menghancurkannya dan menghilangkan kesempatan klan mata ilahi. Klan Divine Eye dan klan Skeleton adalah musuh bebuyutan yang berbagi kebencian tanpa akhir satu sama lain. Kami tidak bisa memberi mereka keuntungan besar seperti itu. Sebarkan beritanya." 3 master iblis lainnya meraung dengan marah, semuanya sangat marah. Tanpa ragu-ragu, mereka mulai mengirimkan berita ke berbagai kelompok kekuatan di seluruh samudra semesta. Di dalam wilayah internal kapal semesta, di benua es api, di dalam kapal mausoleum.
Luo Feng berdiri di salah satu ujung pintu air, merasakan serangan gelombang energi yang ditransmisikan dari kedalaman koridor, namun dia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam. Sungai Duandong tiba-tiba membuka matanya, lalu berbisik, 1 dimusnahkan. Tinggal 4. Luo Feng terkejut. Dia tanpa sadar melirik Sungai Duandong. 1 dimusnahkan. 5 penguasa alam semesta di sana semuanya sangat kuat. 3 dari klan mata ilahi semuanya satu pikiran, satu hati. Dirbak Master memiliki harta sejati tertinggi yang dia simpan dekat dengannya. Guru Liu Jiu adalah yang paling sulit untuk dibunuh dari semua bentuk kehidupan tumbuhan. Luo Feng memandang Sungai Duandong, yang masih berdiri di tempat yang sama dengan mata terpejam. Meskipun Luo Feng ingin menanyakan sesuatu, dia memutuskan untuk menyerah pada pemikiran itu. Itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Yang lain dimusnahkan, tiba-tiba Sungai Duandong berkata. Ditinggalkan dengan 3. Hati Luo Feng tersentak. Ini. Koridor hidup dan mati ini terlalu berbahaya. Penguasa alam semesta yang berani menembus jauh ke dalam domain internalnya, seberapa mengesankan mereka? Bahkan jika penguasa tertinggi alam semesta berpikir untuk memusnahkan mereka, mereka tidak bisa secepat ini kan? Dalam sekejap mata, 2 lagi dimusnahkan. Dirbak Master adalah yang paling kuat. 3 dari klan mata ilahi adalah satu pikiran dan satu hati. Dan Liu Jiu Master adalah master alam semesta tingkat kelima dan juga bentuk kehidupan tumbuhan. Dibandingkan dengan mereka bertiga, aku yang terlemah. Sekarang, dari 5, 2 telah dimusnahkan. Bagaimana jika saya masuk? Luo Feng mengerutkan kening saat dia mulai khawatir. Daerah Flame Ice, di area pintu kabin Boat of Mausoleum. Master Laut Jittery, Master Lark Merah, dan Master Batu Raksasa berdiri di pintu masuk pintu kabin. Master Laut yang gelisah dan Master Lark Merah sama-sama mengirim tubuh mereka yang lain kembali ke klan mereka untuk membuat laporan. Adapun Master Raksasa Batu, tentu saja, dia juga akan membuat pengaturan untuk mengirim tubuhnya yang lain kembali ke tempat kelompok kekuatannya berada. Untuk membuat laporan. Tidak. Tubuh besar Rock Giant Master bergetar. Liu Jiu, Rock Giant Master tiba-tiba mengeluarkan teriakan serak. Suaranya yang gila dipenuhi dengan kesedihan. Peng! Dia jatuh berlutut dengan berat, dan lututnya menghancurkan ubin lantai kokoh di area pintu kabin Boat of Mausoleum saat kedua tangannya menggenggam tepi tanah. Emosinya yang keras kepala tidak bisa ditahan. Raungannya yang mengoceh dan teriakan anehnya bernada tinggi dan sedih, ada juga teriakan yang mengekspresikan histeria total, dan tubuh Dewa Raksasa Batu gemetar dan berkerut. Di sampingnya, Jittery Sea Master dan Red Lark Master terkejut. Keduanya menatap Master Raksasa Batu dalam keadaan histeris, lalu kembali satu sama lain. Tuan Liu Jiu pasti telah dimusnahkan. Ya, kurasa dia pasti telah dimusnahkan. Dikatakan bahwa dimanapun Guru Liu Jiu berada, akan selalu ada Guru Raksasa Batu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hampir 3 era reinkarnasi, Guru Raksasa Batu telah diam-diam mengikuti Guru Liu Jiu. Sepertinya dia memiliki perasaan yang sangat dalam untuknya. Saat Tuan Liu Jiu dimusnahkan, Tuan Raksasa Batu menjadi gila. Petik 2. Keduanya, di sisi lain, berbangga atas kemalangan Guru Liu Jiu. Keduanya tidak dapat menerima warisan, tetapi lalu apa? Jika mereka bisa pergi dan mencoba menerima warisan, mereka masih akan menghadapi nasib pemusnahan? Rock Giant Master masih mengeluarkan raungan gila sambil melambaikan 8 tangannya. Tinju demi tinju menghantam tanah dengan keras. Peng, 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 peng. Dampak berat dari crash membawa gempa samar ke tanah. Karena lantai kapal mausoleum sangat kokoh, bahkan penguasa tertinggi alam semesta pun tidak akan bisa membahayakannya, apalagi tinju dari Guru Raksasa Batu. Pukulan-pukulan berat yang gila-gilaan menghantam sampai permukaan 8 kepalan tangan mulai pecah dan retak. Warisan menjijikkan itu, warisan menjijikkan itu yang membunuhmu. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Rock Giant Master melolong kesakitan. Aku akan menghancurkan warisan ini. Aku akan menghancurkannya dan membunuh pewaris yang memenangkannya. Membunuh mereka. Sungai Duandong. Sungai Duandong, ini semua karenamu. Ini salahmu, itu salahmu. Aku akan memotong warisanmu, memutuskannya. Aku akan membalaskan dendam Liu Jiu. Segera setelah itu, Master Raksasa Batu tiba-tiba berbalik dan menyerbu menuju ruang kendali perahu mausoleum.
Jittery Sea Master dan Red Lark Master tertawa dingin ketika mereka berdiri di samping dan menyaksikan semuanya dengan acuh tak acuh. Gila, bentuk kehidupan batu benar-benar diatur dalam batu. Betapa kakunya pikiran mereka, dan itu mulai menjadi gila. Hanya beberapa saat kemudian, sosok besar Rock Giant Master kembali. Tidak bisa menyeberang lagi, tidak bisa menyeberang lagi. Master raksasa batu menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Sudah kubilang bahwa aku akan selalu bersamamu. Kiamatku sudah dekat, tapi kau dimusnahkan sebelum aku. Liu Jiu. Rock Giant Master merosot ke sudut di pintu masuk kabin dengan ledakan keras. Di sana dia duduk, bersandar ke dinding tanpa berkata-kata. Master Laut yang gelisah dan Master Lark Merah merasa sedikit takut. Jadi mereka bergerak lebih jauh dan berjalan ke alun-alun umum aula, tidak berani berada di dekat Master Raksasa Batu. Di luar pintu air koridor, Luo Feng berdiri di tempat dia diam dan secara halus bisa merasakan gelombang energi. Tiba-tiba, gelombang energi berhenti. Luo Feng merasakan penyempitan di hatinya. Sungai Duandong membuka matanya dan dengan lembut mengangguk. Masih baik-baik saja, hanya 2 yang mati. Lalu dia berbalik untuk melihat Luo Feng. Kamu, masuk. Mengikuti suaranya, pintu air lebar dan kokoh yang ditutup sebelumnya mulai naik dengan gemuruh lagi, memperlihatkan koridor yang dalam itu. Di ujung koridor, tidak ada satupun sosok. Ini membuat Luo Feng semakin ketakutan. Bahkan dengan mereka berlima bergerak bersama, 2 sudah mati. Baginya untuk bertindak sendiri, apakah itu berkah atau kutukan? Entah kamu menyerah, atau kamu bergerak maju. Sungai Duandong menatap Luo Feng. Luo Feng mengembalikan pandangan Duandong River dan tanpa ragu-ragu lagi, terbang masuk. Hong! Pintu air raksasa di belakangnya diturunkan dengan suara keras. Kemudian disegel lagi. Tidak ada kesempatan untuk mundur sekarang. Luo Feng melihat sekali ke pintu air di belakangnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat jauh ke dalam koridor. Aku ingin melihat apa yang dimiliki koridor hidup dan mati ini yang dapat memusnahkan 2 dari 5 dari mereka. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Koridor itu terbentang dalam, kadang menyempit, kadang melebar. Terbang sebentar, jalannya di depan tampak semakin gelap. Di dalam lorong yang dalam dan kabur, penglihatan Luo Feng masih memungkinkan dia melihat dengan jelas sekelilingnya. Luo Feng mengerutkan kening dan berhenti untuk melayang di udara. Tidak jauh di depan, sosok tinggi tergeletak di tanah. Tubuhnya menyerupai manusia. Ada banyak rambut di kepala dan lehernya seperti singa. Lehernya tebal dan kuat, dan kedua matanya tertutup. Setengah permukaan tubuh dewanya dilindungi dengan lapisan baju besi hitam, dan ketika Luo Feng muncul, sosok tinggi itu tiba-tiba duduk dan membuka kedua matanya. Dengan kedua mata memancarkan cahaya merah redup, itu menatap Luo Feng. Yang harus Anda lakukan adalah bertahan dari pukulan Kuelo. Suara sedingin es terdengar di telinga Luo Feng. Dia langsung mengenali suara itu. Itu adalah Sungai Duandong. Kamu tidak bisa bersembunyi di istanamu atau harta sejati semacam itu. Jika itu masalahnya, maka saya tidak punya pilihan selain melenyapkan Anda. Anda harus menghadapi pertempuran secara langsung. Bersembunyi di dalam harta karun tipe istana tidak diperbolehkan. Selain itu, semua senjata lain dapat digunakan. 2 dari 5 dimusnahkan di tangan Kuelo sebelumnya. Saya harap Anda akan bertahan. Petik 2. Hong. Sosok yang duduk tiba-tiba berdiri. Dia memiliki tubuh yang tingginya lebih dari 100 km dan mata yang sedingin es, memancarkan aura pembunuh yang tak berujung. Koridor itu lebarnya sekitar 6.000 km, yang cukup untuk pertempuran. Aku harus menghadapi pertempuran secara langsung? Luo Feng turun perlahan. Dia melihat keberadaan aneh dengan nama Kuelo dari jauh. Mengapa Sungai Duandong menyebutnya Kuelo? Dari era tak berujung yang lalu sampai sekarang, agar tetap ada, kemungkinan besar itu bukan bentuk kehidupan. Petik 2. Mengaum, mati. Monster itu, Kuelo, mengaum dan menyerbu dengan langkah besar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya, dan sebelum Luo Feng menyadarinya, itu sudah tiba di hadapannya. Luo Feng juga mengikutinya dan segera bertindak. Monster ini, Kuelo, ditinggalkan di sini oleh Sungai Duandong, dapat memusnahkan 2 penguasa alam semesta. Tentu saja, Luo Feng tidak akan berani ceroboh. Saat dia tiba, dia siap untuk bertarung dengan semua yang dia miliki. Dia segera memasuki keadaan hati Dewa Binatang.
Dengan lolongan keras, dia menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, lengan kanan terkuatnya berubah menjadi 5 bilah emas raksasa, yang dia lambaikan sambil melolong. Seolah-olah 5 bilah pedang sedang meretas pada saat yang bersamaan. Bentuk ketiga dari armor godly pemusnahan iblis gila, dewa pemusnahan. Peng! Kepala monster Quello diretas tanpa ampun, dan seluruh tubuhnya tampak seperti karung pasir yang dipukul dengan gerakan berputar. Itu terlempar ke belakang, di mana ia mendarat dengan keras, menghancurkan tanah koridor dengan getaran hebat. Luo Feng terkejut sesaat dan tidak mengikuti Quello untuk melanjutkan serangannya. Apa ini? Luo Feng terkejut. Ini adalah standar dari apa yang membunuh dua penguasa alam semesta? Apa lelucon? Kelimanya sangat luar biasa. Untuk membunuh 2 dari 5 dari mereka, setidaknya diperlukan kekuatan master tertinggi alam semesta. Dan karena dia baru berada di tingkat keempat sebelum dia tiba, Luo Feng sudah membuat rencana. Saat dia tiba, dia akan menggunakan kartu asnya. Kemudian dia akan mengikuti gaya tumbukan selama pertukaran pukulan mereka untuk memanfaatkan kekuatannya. Meminjam kekuatan ini, dia akan segera mundur. Melalui pukulan pertama ini, dia akan menentukan kemampuan lawannya. Kemudian dia akan dapat menyusun rencana terperinci. Tapi kenyataannya, setelah satu serangan, monster Quello langsung dipukul. Tanpa kekuatan untuk melawan, Luo Feng, yang awalnya bermaksud meminjam kekuatan untuk retret mendesaknya, tercengang di udara. Apa yang terjadi? Mengapa begitu lemah? Ketika dia menerima satu cakar dariku barusan, kekuatan yang ditampilkannya sangat lemah sehingga bahkan master alam semesta dapat menginjaknya. Luo Feng dipenuhi dengan keraguan tetapi tidak ragu-ragu lagi. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah Quello. Monster Quello sudah meraung saat bangkit, sekali lagi meraung, mati, mati, mati. Peng! Seperti kilatan petir, Luo Feng menyambarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak mungkin monster Quello bisa membela diri. Segera, pukulan itu mengenai lehernya, menyebabkan monster Quello jatuh tertelungkup dan jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng menggunakan kedua kakinya terus-menerus untuk mengeksekusi teknik rahasia terkuat, Cracking Gold. 2 sepatu bot cahaya keemasan yang menyilaukan menendang bagian belakang kepala monster Quello, menyebabkan wajahnya mencium tanah 2 kali dengan suara gemuruh. Mengaum, tangan monster Quello yang besar dan tebal mendorong ke tanah untuk membalik dirinya sehingga bisa berdiri. Luo Feng mendongak ke udara dengan alis berkerut. Tubuhnya cukup kuat, seranganku tidak meninggalkan bekas luka sama sekali. Namun, kemampuannya terlalu lemah. Petik 2. Meskipun dia tidak bisa memahami hal ini, jika lawannya lemah, itu akan menjadi kesempatannya untuk menginjak-injaknya. Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke tempat monster Quello berada. Monster Quello mengaum sambil melambaikan tinjunya, namun Luo Feng meraihnya dengan cepat dan membuatnya jatuh ke tanah. Peng! Peng, 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 peng. Diinjak-injak berulang kali, monster Quello dikirim terkapar di tanah atau dilempar ke dinding koridor. Rambut di bagian belakang kepalanya dicengkeram oleh Luo Feng, yang menggunakannya sebagai alat untuk mengayunkannya ke dinding. Untuk jangka waktu tertentu, Luo Feng bergerak dengan kecepatan kilat. Berulang kali, dia menginjak-injak monster Quello. Meskipun dia melakukan injak-injak, Luo Feng masih tetap waspada. Setiap kali dia menyerang, dia memastikan bahwa dia siap untuk menanggapi setiap kemungkinan ledakan kekerasan dari lawannya. Kekuatannya melonjak. Rupanya, itu meningkat. Petik 2. Selama proses menginjak-injak, Luo Feng semakin merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang diperlihatkan monster Quello terus meningkat, dari ksatria alam semesta senior, ke master alam semesta tingkat kedua, ke tingkat ketiga, tingkat keempat. Kekuatannya melonjak seiring berjalannya waktu. Di mana awalnya mudah bagi Luo Feng untuk menginjak-injak monster Quello, dia mulai merasa semakin sulit untuk melakukan hal yang sama. Terutama pada saat ini, ketika monster Quello hampir mencapai standar master alam semesta tingkat kelima. Luo Feng dan Quello akan setara satu sama lain dalam hal pertempuran. Namun kekuatan monster Quello terus meningkat dan melonjak. Peng! Luo Feng berguling dan menabrak dinding koridor itu.